Saat ini waktu sudah berada di jam 1 pagi. Kampung Jati Bulak adalah sebuah kampung yang membuat siapapun merasa rindu. Seperti rindunya Anda dengan pantai. Ngomong-ngomong soal pantai, jadi ingat reggae. Wow, Pak Bemeng, Ya, sedang apa ceritanya nih? ini bikin gimbal. Oh, gimbal ya. Kalau di dalam YouTuber ya, gimbal itu adalah untuk menenangkan ya. Jadi gambar yang goyang-goyang, kalau ada gimbal itu jadinya tenang ya. Tahu kan? Apa? Stabilizer itu namanya gimbal juga. Oh, namanya gimbal. Nah, ini membuat sebuah rambut gimbal ya. Oke deh, kita lihat dulu ya seperti apa ya. Baik teman-teman, ini rambut gimbalnya. Nanti kita akan coba tanya-tanya siapa namanya, dari mana, dan sebagainya. Baik teman-teman, langsung aja kita wawancara ya. Itu ada masnya ya. Ini adalah cermin teman-teman. Ini sebenarnya aslinya. Oke deh. Mas, dengan siapa namanya mas? Putra. Putra ya? Iya. Oke. Mas Putra, apa kabar nih? Baik, baik. Hari ini Mas Putra hadir di bengkel rambut dasmu ya. Dan ingin atau apa ya namanya ya, request rambut gimbal, ya kan? Iya, iya. Itu kalau boleh tahu idenya dari mana mas? Dari teman-teman. Haha. Masnya memang penyuka reggae gitu ya, musik-musik reggae, Iya. pantai ya kan? Kebebasan sih. Oh iya, kebebasan ya. Oke deh, mas mau tahu dong apa ya, dalam hal ini masnya ini tinggal di mana? Di Cilengsi. Cilengsi. Astagfirullahaladzim. Wah, Bang, Ya. ini pelanggan Anda jauh sekali nih. Iya. Ya, tinggal di Cilengsi. Cilengsi kan deket Cibubur sana lah ya. Nah, Sono ya, keren sekali ya. Oke, Mas ini kalau Mas aktivitasnya apa sih sehari-hari? cuma kuli servis motor. Subhanallah ya, keren banget ya. Anak bengkel ya. Terus nilai artnya tinggi ya kan? Sampai rambutnya digimbal ya. Gitu. Mas nanti nggak repot mas kalau keramas segala macamnya gitu? Enggak sih, paling kalau misalkan keramas dibikin mudah. Oh gitu. Nah berarti dulu itu pernah nggak sebelumnya gimbal? Pernah, cuman pakai rambut sambungan, Oh rambut gitu. sintetis gitu. Iya iya. Kalau sekarang asli nih. Asli. Kita deketin teman-teman ya. Wah ternyata asli teman-teman ya. Suano ya. Keren teman-teman ya. Oke. Suano ya. Oke. Mas, ini mas kan dari Cilengsi ya. Iya. Tahu ada bengkel rambut dasmu ini dari mana mas? Ya, gara-gara YouTube sih. Oh gitu. Iya. Nonton YouTube apa nih? Kan ada Info Jati Bulak, ada bengkel rambut dasmu yang mana nih kemarin sempatnya? Bengkel rambut dasmu, Bang. Oh gitu, Suano ya. Ternyata ada efeknya juga nih Pak Memi ya, luar biasa ya. Oke, Mas, ini kan Masnya membuat sebuah model rambut ya. Kan kalau Chandra biasanya kalau potong rambut ya, paling bilang gini, Pak Memeng, tolong dong rapiin itu. Kalau Masnya berarti tolong dong berantakin itu. Apa tadi gimana sih waktu datang ke sini awal-awalnya? Iya, Taruh, gini dulu. Pak Memeng tadi beliau hadir ke sini kan ya? Iya. Pasti assalamualaikum Pak Memeng, waalaikumsalam gitu. Itu tadi beliau bilang apa requestnya? Ya, kayaknya dibikin gimbal. Oh gitu. Iya. Tapi awal-awalnya nanya-nanya dulu nggak, Mas bisa bikin gimbal nggak segala macamnya gitu. Lewat WA. Oh gitu, WA dulu ya. Iya. Oh gitu, Masnya berarti WhatsApp dulu ya. Iya, WhatsApp dulu. Nanya dulu ya. Kontaknya. Oh gitu. Oke. Kemudian ya, ini Masnya bengkelnya bengkel motor apa bengkel mobil? Bengkel motor umum. Bengkel motor umum ya. Berarti Vespa, Honda, Yamaha, Suzuki atau mungkin Kawasaki bisa. Alhamdulillah. Subhanallah. Keren banget Bang ya. Oke. Itu alamatnya di mana Mas? Barangkali teman-teman pada mau ngebengkel gitu kan. Di Jalan Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar nomor 46. Oh, gitu. Patokannya belakang Mekarsari, Taman Buah Mekarsari. Belakang Taman Buah Mekarsari Iya. ada bengkel namanya Algojo Motor. Algojo Motor. Iya. Serem juga ya.
Kan kalau masjid kan ya, ada yang namanya Masjid Al Amin, Masjid Al Iman ya, atau mungkin Masjid Al Jihad ya. Ini Al Gojo ya, serem juga ya. Tapi insya Allah asik ya anak-anaknya ya. Asik. Ada berapa karyawannya mas? Ya saya cuman berdua sih dengan kakak. Oh gitu, subhanallah ya. Jadi kalau misalkan tapi akur mas ya, kakak sama adik. Alhamdulillah mas. Memang kan dulu waktu kecil kan suka apa ya, biasalah namanya saudara ya kan, lari-larian segala macamnya gitu. Tapi kan insya Allah kalau saudara ya pernah merantau biasanya pulangnya akur tuh. Bener nggak mas? Ini pasnya yang pernah merantau siapa? Kakak sih. Kakak pernah merantau kemana tuh waktu itu? Waktu itu ke Kalimantan lah. Kalimantan. Iya. Sebelum merantau mas sama kakak hubungannya gimana biasanya? Ya biasa saya hello mungkin. Oh itu saya awal aja ya. Iya. Tapi ketika beliau sudah merantau ada rasa kangen ya. Ketika pulang akhirnya asik Iya. lah ya. Subhanallah itu apa namanya efek dari merantau Pak Bebeng. Jadi ada gunanya juga tuh ya. Terus Pak Bebeng pernah merantau? Oh ini lagi merantau Bob kamu. Oke deh. Oke. Tadi namanya siapa? Lupa. Putra. Mas Putra, subhanallah ya. Jadi teman-teman ini Mas Putra yang punya bengkel di belakang Taman Buah Mekarsari ya. Iya. Berarti masnya tiap hari piknik dong ke Taman Buah Mekarsari? Enggak juga. Enggak sih. juga ya. Tapi sempat masuk situ nggak? Pernah waktu itu. Oh gitu. Dalam rangka apa tuh? Main-main aja sih, Oh, gitu. diajak sama teman orang situ juga. Healing lah ya. Iya. Nggak kayak misalnya ngambil mangga nggak ya? Enggak lah. Om Beng kerjaan sama Beng jangan diomongin di sini ya dulunya. Nyolong mangga nggak boleh Om Beng ya. Oke. Jadi teman-teman ya, ternyata ini Mas Putra ini tinggalnya deket Taman Buah Mekarsari ya. Iya. Nah ini kan sekarang ya Mas ya, pasti kelihatan lah ya di depan itu kan ada penjual buah juga kan ya. Yang lagi musim apa sih, buah apa bulan-bulan ini? Mangga, jambu, Oh gitu. semangka kadang-kadang. Kalau durian bulan apa sih musimnya biasanya? Apa ya? Desember mungkin. Iya, Oktober sampai Desember kurang lebih ya. Akhir tahun lah. Iya. Nah kemudian nih Mas, apa sih yang membedakan bengkel Masnya dengan bengkel yang lain nih? Apa ya? Lalu jangan-jangan di bengkel Mas Putra ini di situ disetel musik reggae ya? Buat selingan saja. Oh gitu, selingan Iya. aja ya. Tapi teman-teman bisa request lah ya. Bisa. Ya. Jadi teman-teman buat Anda yang ingin ngebengkelin motornya, atau mungkin misalnya servis ya, servis ringan atau mungkin ganti oli, bisa di situ ya. Bisa. Bisa request lagu lagi ya. Bisa. Reggae, dangdut. Lalu audionya bagus nggak di situ? Alhamdulillah bagus. Ngebas nggak? Ngebahas dong. Ngebas mantap sekali ya Pak Bebeng. Pak Bebeng, kemarin kalau lewat mampir sana ya. Ya, Iya, anggap Mas Putra sebagai saudara kita kan ya. Luar biasa, udah mampir di Jatibulak loh. Jauh-jauh dari Cilengsi kan, gitu. kita jalin silaturahmi nanti. Iya, alhamdulillah subhanallah ya. Mas, kita punya bajai loh Mas di sini Mas. Di Jatibulak ada bajai di sini, ya kan? Bajai, tahu bajai kan? Bajanya roda 3 itu. Iya, warna biru itu, gas gitu ya. Baru beli ya, anak-anak sini baru beli ya, namanya Mas siapa? Aris ya, Aris. Mas Aris baru beli bajai. Tahu nggak beli bajainya buat apa? Buat apa tuh? Buat ngantar emaknya pergi ke pasar ya, mulia sekali kan ya, keren ya. Luar biasa ya. Oke Mas, Ya. hubungan Mas dengan ibu gimana? Alhamdulillah baik sih. Subhanallah, Walaupun teman-teman. Sekedar Mhm. kabar-kabaran gitu Ibunya di mana? di Depok. Di Depok ya. Iya. Subhanallah. Oke teman-teman ya, jadi ini jadikan inspirasi nih ya teman-teman ya buat teman-teman. Jadi Mas Putra ini sosok berambut gimbal ya. Beliau sangat pekerja keras lah ya. Bengkel itu kan istilahnya dengkulnya ya kan jongkok ya Mas ya. Oli kan kan gitu kan. Itulah kerjaan kotor Iya. mas. Tapi subhanallah ya, itu adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan beliau sangat cinta dengan bundanya, sangat cinta dengan ibunya, dan akur dengan saudaranya ya, sama kakak ya. Alhamdulillah. Oke Mas, mau tanya lagi dong. Ya. Untuk servis kan berapa nih harga saat ini? Untuk servis ringan, Mhm. ibaratnya bersihin karburator itu dia sampai 30 atau 35. Subhanallah ya, Iya. itu bisa Untuk dikatakan karburator. murah bang ya? Oh gitu ya. Ganti oli berapa? Ganti oli variasi sih,
tergantung olinya. Aha. Standaran dia 45, 50 sampai 70. Subhanallah. Intinya kalau ganti oli apa yang belakang apa tuh? Gardan. Gardan gimana? Oli Gardan 15 dan 20. Subhanallah, standar lah ya dalam hal ini ya. Untuk harga apa ya, tidak terlalu mahal juga ya, standar lah ya, amat yang lainnya. Hanya saja yang utamanya di sini adalah bisa mendengarkan musik mas ya. Iya, Musiknya benar. bisa reggae ya kan. Apalagi dengan melihat pemandangan gimbalnya masnya ini nanti jadi lebih santai mas ya. Kan orang-orang gimbal, orang-orang reggae santai kan, santai, pantai. Oke, kemudian mas ya, ini masnya dulu waktu SD pengen jadi apa sih? Jadi apa ya? Kan biasanya kalau Pak Bembeng dulu waktu SD pengen jadi dokter ya kan, pengen jadi polisi. Kalau masnya pasti dulu waktu SD Dia cita-cita jadi tentara. Mas. tentara gitu ya. Iya. Tingginya berapa saat ini? Tingginya 175. 175 ya masuk loh. Ya. Oh gitu. Tinggal masnya makan yang banyak aja nih. Oke, kemudian SMP pengen jadi apa nih? Apa ya? Ya. Kalau Pak Bembeng pengen jadi apa dulu waktu SMP? SMP. Hah, Dulu SMP sih pengen jadi pegawai negeri. pegawai negeri ya? Iya. Mungkin ngelihat sosok ayah apa gimana? Atau tetangga? Tetangga yang punya Vespa? Orang lain sih. Orang lain ya? Ada orang lain kalau Kayak pegawai negeri asik gitu ya? Iya. Pulang siang gitu Itu ya? waktu SMP itu. Oh iya. Tapi begitu STM beda lagi. Beda lagi, SDM apa? Iya. Pengen jadi tentara. Tentara juga ya, sama dengan Mas Putra ya. Kalau Mas Putra, kalau SMP tadi pengen jadi apa? Jadi apa? Tentara sih. Tentara juga ya? Tentara, ya. Tetap tentara ya? Tetap Berarti tentara. konsisten di teman-teman Mas Iya. Putra nih. SMA pengen jadi apa? STM dulu. STM dulu. Iya. Apa nih? Otomotif teknik kendaraan ringan. Subhanallah ya. Tiba-tiba dari tentara pengen jadi otomotif itu ceritanya gimana Mas? Nggak, masnya terinspirasi dari mana sih pengen jadi tukang otomotif itu? Karena satu kan kerja di lapangan dia bebas ya. Oh gitu. Ya itu doang sih. Iya iya. Oke, kemudian ini STM-nya di mana Mas? Di Kusuma Bangsa, Kusuma Bangsa di mana? Depok. Depok ya. Iya. Depok itu identik dengan udara dingin ya. Yang enggak, maksudnya agak dingin lah, banyak pohon gitu loh. Iya. Ya kan sepanjang UI kan ya? Iya. UI kan banyak pohon ya kan? Gitu sepanjang jalan menuju ke Depok, kanan kirinya kan banyak bunga-bunga kan ya, orang jualan bunga segala macamnya. Lebih adem lah. Iya. Terus kalinya rada bening ya. Gitu ya. Terus banyak apa ya? Banyak polisi yang nangkep-nangkepin. Maksudnya nilang ya kan, nilang Iya. identik itu terkenalnya kan. Karena memang suka ada pelanggaran lalu lintas ya. Iya. Berarti masa ada pesanan nih buat para warga nih harus pakai helm apa gimana gitu? Mungkin akan tertib kepada lalu lintas lah. Oh gitu, subhanallah. Mas, ini kan masa gimbal nih. Nanti kalau pakai helm ada helm khusus nggak? Enggak sih, paling helmnya agak dibesarin sedikit Oh sih. gitu, ukurannya kali ya. Iya. Kalau misalnya biasanya M jadi XL, XXL. Mungkin naik satu doang. Oh gitu, naik satu aja lah ya. Biasanya apa nih ya, ukurannya? Ukurannya M. M ya. Iya. Tadi nanti pakainya L lah ya. Iya. Subhanallah. Jadi nggak ada masalah Pak Memeng walaupun apa namanya gimbal ya. Oke ya. Baik, kemudian ya Mas Putra ya. Ya Mas Putra udah berkeluarga belum sih? Belum? Belum ya? Belum. Masih jomblo teman-teman. Informasi kepada para warga di Kampung Jatibulak ya. Ada jomblo namanya Mas Putra. Langsung kita apa? Diiklanin ya. Oke. Ya Mas Putra. Ini Mas Putra kan kalau dari sini memang luar biasa ganteng gitu ya. Ya, ini saudaranya berapa? Kakak. Ada 7. 7 ya? Iya. Subhanallah luar biasa nih. Mas nomor berapa? Nomor 7 sih terakhir. Nomor terakhir. Iya. Pak Memeng, ini harus dicontoh Pak Memeng. Iya. Anak terakhir aja rajin bekerja ya. Iya. Gitu ya, subhanallah ya. Jadi buat teman-teman jangan manja ya. Oke. Anak terakhir biasanya kan anak bontot gitu ya. Manja itu dimanja segala macam. Ternyata enggak ya. Enggak. Mas rajin bekerja juga ya, luar biasa ya. Oke, Mas. Apa ya? Kan di Indonesia nih kan ya. Ada anak-anak muda yang mungkin ada lah di antara anak-anak muda itu yang misalnya kita lihat di TV gitu ya. Iya. Ada yang masih suka tawuran gitu ya. Ada pesan apa nih buat teman-teman? Udah nggak usah tawuran lagi lah. Aha. Sayangi diri sendiri. Gitu. Subhanallah ya.
Dengan menyayangi diri sendiri, otomatis insya Allah Anda akan disayang oleh masyarakat ya. Iya. Janganlah menjadi sampah masyarakat ya. Iya. Subhanallah. Karena kalau kita menjadi sampah masyarakat, merepotkan banyak orang Mas ya. Pasti. Oh gitu. Kalau misalnya nih pengen apa ya, istilahnya tawuran ya, mending di ring tinju bisa ya. Iya. Atau mungkin ikutin silat ya, bisa ya. Atau karate ya, taekwondo ya. Itu lebih apa ya? Prestasi lebih berharga lah Mas ya. Oh gitu, teman-teman, jadi usahakanlah kita bareng-bareng ya Mas ya, untuk menciptakan suasana yang kondusif ya, asik. Karena memang misalnya nih Masnya lagi ngebengkel, di depan ada tawuran ya kan, asik nggak Mas? Enggak ya? Nggak asik kan? Gitu, terganggu kan ya. Kasihan orang tua kita juga ya. Iya. Orang tua kita harus makan segala macamnya gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, pokoknya kita tetap sama-sama lah ya, bareng-bareng ya, kita jaga lingkungan kita ya. Apalagi kita kan berada di Indonesia kan, kita harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai Belanda datang lagi, ya nggak? Oke. Iya, Mas, mau tahu dong Mas, sebesar apa sih rasa cinta Mas kepada Indonesia? Apa ya? Hmm. Aduh, apa ya? Mungkin pertanyaan diganti kali ya. Iya. Apa ya? Kan saat ini Indonesia kan mempunyai berbagai macam apa ya, dari budaya ya kan, seni ya, Iya. gitu segala macam. Masnya pernah mempunyai sebuah prestasi gitu, Prestasi mungkin menang lomba apa gitu? lomba catur kayaknya. Catur. Iya, dulu Ini waktu harus. SD. Oh gitu. Iya. Kemarin Mas ya, kemarin hari apalah ya, kurang lebih malam Senin malam ya kalau nggak salah ya. Oh, iya. Itu di apa ya, pengurus RT kita sedang meeting Mas, meeting di Agustusan nanti pengen ada lomba catur. Oh gitu, berarti Masnya jago catur ini ceritanya Iya, ya? dulu. Oh gitu, berarti Mas suka nongkrong di pos ronda dong? Itu keseringan nongkrong sama orang tua mungkin. Oh gitu, Ya, jadi orang tua akhirnya bisa dulu catur. sering caturan. Itu ceritanya gimana sih, boleh diceritakan dikit kamu bisa jago catur gitu? Ya gara-gara ngeliatin orang tua gitu. Oh gitu, pada nungguin, main. kadang-kadang Iya. pengen apa. Pengen main tapi nggak boleh itu, tapi Iya. hanya nonton doang gitu, tapi dapat ilmunya lah ya. Iya. Oke, jadi misalnya kuda itu jalannya gimana segala macam bisa lah ya. Iya. Aduh, Mas, itu pernah ikut lomba nggak waktu itu? Pernah waktu SD itu SD, lomba di mana? di saking apa Hmm. SD antara SD cuman nggak naik sampai ke tingkat kota. Aha. Oh gitu. Kalah di tingkat kota. Aha. Tapi itu bagus loh ya. SD berani Bapak Beng. Bapak Beng SD udah jadi apa dulu? Saya masih apa ya? Ikut lomba nggak? Pernah ikut lomba nggak Bapak Beng? Belum pernah sih Pak. Masih sebatas lomba Ya. gigit sendok gitu. Gigit sendok ada kelerengnya gitu. Aku sendok. Agustusan ya. Iya. Oke, tapi itu lumayan juga kan ya. Oke, berarti Mas Putra itu jago main catur ya kan. Kemudian ya, mungkin kita tanya-tanya hobi lah ya. Hobinya apa sih Mas? Hobinya apa ya? Seni sih, lebih seneng Enggak art ya? seninya. Musik ya. Main gitar bisa? Enggak, kalau gitu enggak. Drum? Dan pokoknya alat kesenian enggak sih, cuman lebih Nyanyi bisa? Menikmati kali ya? menikmati. Penikmat Iya. musik lah ya. Oke, musik paling disuka apa nih band di Indonesia? Satu Iwan Fals. Iwan Fals. Iya. Berarti sama dengan anak-anak Jatibulak dong. Berarti satu visi misi dong. Jadi di sini banyak anak-anak UI Mas. Iya. Cari aja di pos ronda situ ya. Tanya, Mas ada anak UI nggak di sini? Saya gitu. Kadang-kadang ya, kan di sini ada TPST tuh. Iya. Jadi kita TPST di Jatibulak itu. Itu hasil dari orang OI itu, iya. Buang sampah. Iya. Jadi anak-anak OI itu membuat sebuah TPST Mas. Kita berkarya nih, membuat sebuah TPST. Kan biasanya kalau sampah itu biasanya dikumpulin tuh, Iya. dibawa ke Bantar Gebang kan. Ini diolah sendiri nih. Jadi anak-anak OI yang kerjain tuh, Iswanau. Dan pernah saya wawancara dengan istri Iwan Fals, nama siapa? Si Hajar Sinti apa ya? Ya. Masih ingat ya? Lupa saya itu. Oh iya gitu ya. Pernah wawancara dengan istri Iwan Fals. Bu, mau tanya dong. Kalau di Jatibulak itu kan ada anak-anak UI nih, ya kan? Iya. Jadi beliau itu bangga-bangga dengan anak Jatibulak tuh, istrinya yang Fales, terkait dengan kegiatan sosial tadi kan gitu, luar biasa. Oke, kemudian Mas,
Tadi kan Iwan Fals ya untuk bandnya ya. Iya. Ada lagi ya selain Iwan Fals? Iwan Fals, Tony Ki, terus Ras Muhammad. Aha. Udah Gangsa Rasa. Udah gitu. Band-band reggae gitu ya. Iya. Soalnya Mas, terlalu Mas. Chandra ketika misalkan ya di angkot ya atau mungkin di bus ya ngedengerin reggae itu bisa santai, bisa asik, bisa kadang bisa tidur gitu. Masa kalau ngedengerin reggae itu sampai gimana Mas? Ekspresi atau mungkin apa ya? Cara menikmati reggae bagi Mas gimana? Asik aja sih Mas, Asik ibaratnya aja. nyampe ke mana gitu. Cocok di suasana Oh apapun. gitu. Suasana, Di suasana apapun bisa Mbak Bemeng. Iya. Reggae. Iya. Orang kawinan nyetel reggae boleh? Ya, Bu. Asal lagunya pas sih. Asal lagunya pas. Semua lagunya pas. Oh gitu, ya teman-teman ya. Oh gitu reggae. Reggae itu identik dengan merah, kuning, hijau, ya. Warna doang ya. Warna merah, kuning, hijau. Oke ya, jangan. Ras apa? Dulu apa? Rasta Masta apa? Rastafari. Oh iya. Oke deh. Pokoknya ambil positifnya aja Mas ya. Iya. Pokoknya ambil positifnya, ya nggak? Memang jadi di Jakarta itu ada di Kelapa Gading ada warung ayam gepuk ya. Namanya Dapur Sedulur. Iya. Itu mereka ya sambil melayani pelanggan itu selalu nyetel lagu reggae gitu, ya kan? Di Kelapa Gading itu asik banget tuh. Jadi buat teman-teman yang memang kalau misalnya lagi tanggal tua ya, setel lagu reggae, ya nggak? Jadi paling nggak menurunkan apa ya emosi. Santai mungkin. Lalu Mas, ini terkait dengan bengkel Mas ya. Kalau Pak Bemeng kan namanya bengkel rambut dasmu. Tanya Pak Bemeng dulu deh. Pak Bemeng, tanggal tua, tanggal muda ada bedanya nggak sih dengan omset bengkel rambut dasmu ini? Ya, ada, ya. Ada ya? Ada. Orang potong rambut biasanya tanggal muda, tanggal tua. Ya, kalau tanggal tua itu kan sepi. Cuman kalau Gitu. tanggal tuanya udah deket-deket tanggal 26, Aha. udah hampir di akhir bulan lah. Udah Iya. mulai ramai ya. Oh gitu. Berarti orang-orang Tanggal muda ya. kadang-kadang, waduh ini duit tinggal 20.000 nih buat apa nih? Ah buat potong rambut aja gitu kali ya. Gitu kali ya. Kalau Mas Mas Putra ngebengkel nih tanggal tua, tanggal muda ada pengaruhnya nggak sih? Pasti ada. Ada ya. Iya. Yang paling ramai tanggal berapa sih dari tanggal 1 sampai 30? Karena kan dia masuknya daerahnya daerah Bogor ya. Apa? Dari setiap gajiannya itu beda-beda dari pokoknya di atas tanggal 20-an lah. Mhm. Entah 24, 25, 26. Ya, oh Ntar gitu. ada lagi tanggal 1, 2, 3. Banyakan itu. Penuh tuh motor tuh. Alhamdulillah. Karena sambil nginep-nginep motor gitu ya. Iya. Sambil masa, aduh, saya tidur di mana nih gitu. Penuh di dalam itu ya, karena banyak gitu. Mas bisa diambil besok nih gitu ya. Kadang-kadang Iya. seperti itu kali ya. Iya. Itu. Soalnya tadi cara ngebengkelin juga nih, Mas Bembeng gitu ya. Iya. Mogok motor saya gitu. Mas, tips motor gimana dong biar awet nih gitu kan. Kadang-kadang kita tahu-tahu, Mas, ini biayanya karena Mas mogok motornya kekurangan oli, ini harus bayar 400.000. Nah, biar nggak kayak gitu gimana tuh perawatannya? Dari perawatan sih yang terpenting olinya. Mhm. Itu doang sih. Kalau Gitu. misalkan masalah servis tergantung dari tracknya. Intinya di olinya sih dia. Aha. Karena oli hal sepele berpengaruhnya besar. Suara ya. Oh gitu. Berarti kan ada yang mengatakan uang adalah darah organisasi. Gitu nggak sih Bang? Oli adalah darahnya motor, nggak juga ya? Iya. Oli lu di motor sebagai apa sih kalau? Oli dalam hal penting itu ibaratkan manusia darah sih dia. Darah ya? Iya. Oh gitu. Karena berarti. kalau orang itu kekurangan darah kan lemes. Heeh. Sama aja kayak misalkan Pantesan kemarin itu nih dengerin ya. Chandra mau ke Jakarta ya kan? Kan ada yang di Jakarta antara Bekasi dan Jakarta Mas, itu ada yang namanya flyover Keranji ya kan? Iya. Itu motor buat naik itu rada gitu ya. Rada nggak bisa, Bang. Kayaknya udah digas full ya kan, tapi itu ternyata oli Mas ya. Kurang oli. Oh gitu. Akhirnya ya itu. Pas dibawa ke bengkel, Mas, ini ada yang salah nih. Jadi ketika olinya bermasalah atau kurang, ada yang rusak yang lainnya ya nanti ya. Berhubungan dengan maksudnya olinya udah habis nih. Iya. Pasti akan mempengaruhi yang lain kan, organ yang lain ya. Iya. Atau mungkin apalah itu yang Piston. oh bisa. piston. Iya oke. Mas, tips dong, tips biar oli berapa bulan sekali apa gimana sih? Kalau misalkan ibaratnya
jalan res lah. Aha. Dekat, cuman jarak dekat sebulan minimal. Oke. Cuman kalau misalkan tracknya bener-bener jauh gitu, rutin setiap hari, cobalah 2 minggu atau 3 minggu sekali buat ganti oli. Oke, berarti buat teman-teman yang kerja di Jakarta ya, dari Jatibulak ke Jakarta usahakan 2 minggu sekali lah ya. Iya. Oke, luar biasa nih. Ini minimal teman-teman ya. Jadi ini dari istilahnya petugas bengkel langsung ya. Bengkel apa tadi namanya? Algozo Motor. Algojo. Iya. Algozo apa Algojo? Algozo Motor. Semua nama teman-teman ya. Jadi ini filosofinya apa sih mas? Atau mungkin awal-awal nih masih namanya Algojo gitu? Nggak tahu sih, kakak sendiri yang namanya. Oh nama kakaknya siapa? Ali Syabana. Ali Sabana, Sultan Al Sabana. Ya? Itu punya pengarang buku ya? Apa sih Bang Meng dulu? Ali Sabana. Apa ya? Kurang lebih gitulah ya, ya kan? Aslinya dari Depok. Orang tua dari mana sih sebenarnya? Orang tua Jawa mas. Jawa nih nanti. Kalau bapak Solo, ibu Tegal. Semana luar biasa teman-teman ya. Jadi para perantau ya dalam hal ini ya. Udah lama merantau ya. Jadi pejuang-pejuang keluarga teman-teman lah ya. Pantesan Mas Putra itu bekerja dengan rajin kan sebagai petugas bengkel kan gitu. Oke Mas, ada mau salam-salam nggak buat teman-teman yang suka nongkrong di bengkel nih? Kirim salam buat siapa nih? Ayo. Salam apa ya? Teman-teman yang suka, sebutin dong nama-namanya. Siapa aja tuh? Yang suka nggak nyervis tapi nongkrong di bengkel nemenin masnya nggak bengkel, siapa aja tuh? Sebutin dong. Buat Mas Yudi Batil. Itu gimana sih Mas Yudi sering nongkrong di situ apa gimana sih? Sering nongkrong dia. Oh gitu. Cuman kadang-kadang dia servis juga, Oh, gitu. enggak servis juga nongkrong. Berarti dia. menyemangati Mas juga ya, Iya. ketika beliau hadir ya. Iya. Siapa lagi tuh? Tuh, siapa? Pak Ipan Aha. Panjul. Oke. Teman setia. Soalnya ya. Iya. Siapa lagi ya? Robi. Aha. Terus Robi juga sering servis dia, walaupun jarang, cuman sekalinya servis lumayan. oh gitu. Jangan-jangan itu ya tadi itu ya. Jarang isi oli, sekali nyervis langsung bayarnya sejutaan gitu ya. Waduh itu jangan seperti itu Mas, dibilangin dong ya. Jadi usahakan sering-sering ganti oli itu Mas ya. Iya. Oke. Mas pelanggan setia siapa? Paling setia tuh? Yang selalu nyervis gak pindah-pindah kemana-mana situ aja tuh. Ada nggak? Warga-warga Rata-rata semua perumahan. warga di situ ya? Perumahan apa tuh? Ya, perumahan Gria 7, Aha. terus Puri Cilengsi, Iya. Kauripan, Semua nama ya. Makarsari. Ya Allah. Iya. Ternyata pelanggannya, kliennya banyak juga Pak Beng nih. Iya. Sekitar situ ya. Anak-anak Mekarsari karyawan pada ke situ kan? Sebagian ada alam. Sebagian ada alhamdulillah ya. Oke deh. Baik teman-teman, ini saja untuk hari ini. Pokoknya kita dari Info Jatibulak Mas ya. Kita mengucapkan apresiasi dan terima kasih sekali yang udah hadir ke sini ya. Pokoknya kalau misalnya nih di sini apa namanya ya, nanti hasil rambutnya keren ya, bilang sama teman-teman ya. Oke. Iya. Kalau misalnya nih hasil rambutnya kurang keren, bilang sama Pak Bemeng ya kan. Itu prinsip rumah makan sederhana Mas. Oke deh. Baik. Saya Chandra dan juga Pak Bembeng serta ada Mas Putra ya yang hari ini sedang apa ya? Ini namanya apa sih? Ngegimbal apa sih? Gimana? Dreadlock. Dreadlock ya. Oke deh. Pokoknya buat teman-teman tetap semangat aja. Semoga Mas Putra suatu kita menjadi orang yang sukses Mas ya. Oke. Alhamdulillah. Bisa mempunyai banyak bengkel. Cabangnya di mana-mana ya nggak? Sewana. Jadi bos, nanti tinggal duduk aja nih, ya kan? Nerima duit aja tiap bulan. Saya Chandra. Ini menjadi bulan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.